Ratu Kalinyamat, perlawanan Ratu Jepara melawan Portugis. Latar belakang sejarah Kesultanan Demak dan Jepara. Pada abad ke-16, Kesultanan Demak muncul sebagai kekuatan politik dan agama di pantai utara Jawa, menjadi pusat penyebaran Islam di Nusantara. Jepara, yang merupakan bagian dari wilayah Demak, berkembang menjadi pelabuhan dan pusat perdagangan yang penting. Setelah runtuhnya Kesultanan Demak, Jepara menjadi sebuah kerajaan yang merdeka dan kuat di bawah kepemimpinan seorang wanita yang terkenal dengan sebutan Ratu Kalinyamat. Ratu Kalinyamat, yang nama aslinya adalah Retna Kencana, adalah seorang ratu yang terkenal karena keberaniannya memimpin perlawanan melawan kolonial Portugis yang berusaha menguasai wilayah Nusantara. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh perempuan paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia, yang memerintah dengan kebijaksanaan dan keberanian. Kehidupan awal Retna Kencana. Retna Kencana lahir pada awal abad ke-16 sebagai putri dari Sultan Trenggana, Sultan Demak yang berkuasa. Ia adalah salah satu dari beberapa anak perempuan Sultan Trenggana dan tumbuh dalam lingkungan istana yang kaya akan tradisi Islam dan politik. Pendidikan yang diterima Retna Kencana sejak dini, baik dalam ilmu agama, politik, maupun strategi militer, membentuknya menjadi seorang pemimpin yang cerdas dan berwawasan luas. Retna Kencana menikah dengan Pangeran Hadiri, seorang bangsawan dari Kalinyamat yang juga dikenal dengan nama Pangeran Toib. Setelah pernikahannya, ia dan suaminya pindah ke Kalinyamat, sebuah daerah di Jepara, di mana mereka memerintah bersama. Ketika Pangeran Hadiri dibunuh oleh Arya Penangsang, penguasa Jipang yang ambisius, Retna Kencana bersumpah untuk membalas kematian suaminya dan mengambil alih kekuasaan sebagai Ratu Kalinyamat. Menjadi Ratu Jepara. Setelah kematian suaminya, Retna Kencana secara resmi mengambil alih kekuasaan di Jepara dengan gelar Ratu Kalinyamat. Sebagai penguasa, ia menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan kedaulatan wilayahnya di tengah persaingan politik yang sengit di Jawa dan ancaman dari kekuatan kolonial Eropa, terutama Portugis. Ratu Kalinyamat dengan cepat membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang tangguh. Ia memperkuat Jepara sebagai pusat perdagangan dan militer yang penting di pesisir utara Jawa. Di bawah kepemimpinannya, Jepara menjadi salah satu kekuatan maritim yang paling kuat di Nusantara pada saat itu, dengan armada laut yang besar dan terorganisir dengan baik. Perlawanan terhadap Portugis. Pada pertengahan abad ke-16, Portugis telah berhasil mendirikan pangkalan perdagangan dan militer di beberapa bagian Nusantara, termasuk di Malaka dan Sunda Kelapa, sekarang Jakarta. Keberadaan Portugis di wilayah tersebut menimbulkan ancaman besar bagi kerajaan-kerajaan lokal, termasuk Jepara, karena Portugis berusaha memonopoli perdagangan rempah-rempah dan memperluas pengaruh mereka. Ratu Kalinyamat menyadari ancaman ini dan memutuskan untuk melawan ekspansi Portugis di Nusantara. Pada tahun 1551, ia mengirim armada laut besar untuk menyerang pangkalan Portugis di Malaka. Serangan ini dikenal sebagai Ekspedisi Malaka, di mana Ratu Kalinyamat mengerahkan ribuan prajurit dan puluhan kapal perang untuk mengusir Portugis dari wilayah tersebut. Meskipun serangan tersebut tidak berhasil merebut Malaka dari tangan Portugis, ekspedisi ini menunjukkan kekuatan dan tekad Ratu Kalinyamat dalam melawan kolonialisme. Ia bahkan dianggap sebagai salah satu pemimpin wanita pertama di Nusantara yang secara aktif memimpin perlawanan bersenjata melawan kekuatan kolonial Eropa. Kepemimpinan dan kebijakan. Selain terkenal karena keberaniannya dalam melawan Portugis, Ratu Kalinyamat juga dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan adil dalam pemerintahannya. Ia memerintah Jepara dengan kebijakan yang memperkuat perekonomian dan kesejahteraan rakyatnya. Di bawah kepemimpinannya, Jepara berkembang pesat sebagai pusat perdagangan dan kerajinan, terutama dalam pembuatan kapal dan ukiran kayu, yang terkenal hingga hari ini. Ratu Kalinyamat juga memperkuat hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan lain di Jawa dan Nusantara, serta membangun aliansi strategis untuk menghadapi ancaman dari luar.
Ia berhasil menjaga stabilitas di wilayahnya meskipun menghadapi berbagai tantangan, termasuk serangan dari musuh-musuh politiknya di Jawa. Warisan dan pengaruh. Ratu Kalinyamat memerintah Jepara hingga akhir hayatnya, dan di bawah kepemimpinannya, Jepara menjadi salah satu kekuatan maritim paling berpengaruh di Nusantara. Meskipun tidak berhasil sepenuhnya mengusir Portugis dari wilayah Nusantara, perlawanan yang dipimpinnya menjadi simbol keberanian dan tekad dalam melawan kolonialisme. Ratu Kalinyamat dihormati sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia, terutama karena perannya dalam melawan penjajahan Eropa. Namanya terus dikenang dalam sejarah Indonesia sebagai simbol kepemimpinan wanita yang kuat dan berani. Jepara, di bawah pemerintahan Ratu Kalinyamat, meninggalkan warisan budaya yang kaya, terutama dalam seni ukir kayu yang masih menjadi identitas kota tersebut hingga saat ini. Kesimpulan: Ratu Kalinyamat adalah salah satu tokoh wanita paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia, yang dikenal karena perlawanan gigihnya melawan Portugis. Kepemimpinannya yang kuat dan kebijaksanaannya dalam memerintah menjadikan Jepara sebagai kekuatan maritim yang signifikan di Nusantara. Meskipun perjuangannya melawan Portugis tidak selalu berhasil, warisannya sebagai pejuang yang berani dan pemimpin yang visioner tetap hidup dalam ingatan sejarah Indonesia. Ratu Kalinyamat adalah simbol dari keberanian dan keteguhan hati dalam menghadapi penjajahan, serta inspirasi bagi perjuangan melawan ketidakadilan di kemudian hari.